Caesarea Putri Hardiansyah dari kelas 2C Kebidanan. PO 712412403131. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan konsep fisika dalam bidang kesehatan dan pemanfaatan radiasi medis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep fisika dalam bidang kesehatan dan pemanfaatan radiasi medis. Dosen pengampu Ibu Waza Pendriani, SPD MSI, dan oleh saya Puja Dwi Caesarea Putri Hardiansyah. Mari kita bahas. Baik, kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Dan apa sih satuan? Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Contoh, meter, kilogram, dan detik. Sementara pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan yang sejenis. Besaran dapat dibagi menjadi besaran pokok apa aja sih? Misalnya panjang, massa, dan besaran turunan. Misalnya luas dan kecepatan. Dan selanjutnya apa sih definisi dan contohnya? Ada beberapa definisi dan contohnya, yaitu yang pertama ada besaran. Definisi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan. Contohnya massa, panjang, waktu, kuat arus listrik, dan volume. Yang kedua ada satuan. Apa sih definisi satuan? Definisi satuan adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan. Contohnya massa, panjang, waktu, kuat, arus listrik, dan volume. Yang ketiga ada pengukuran. Apa sih definisi pengukuran? Definisi pengukuran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan. Contohnya massa, panjang, waktu, kuat, arus listrik, dan volume. Adapun yang akan kita bahas lagi yaitu akurasi dan persepsi. Apa sih akurasi dan persepsi itu? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya ya guys. Adapun definisi akurasi dan presisi. Akurasi adalah kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Sedangkan presisi adalah kedekatan hasil pengukuran yang satu dengan yang lain. Nah, sebuah pengukuran dapat akurat tetapi tidak presisi. Misalnya, hasil pengukuran berbeda-beda dengan rata-ratanya mendekati nilai sebenarnya, yaitu presisi tetapi tidak akurat. Misalnya, hasil pengukuran sangat berdekatan tetapi jauh dari nilai sebenarnya, atau akurat dan presisi sekaligus. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita membahas tentang gelombang dan spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat memancar tanpa memerlukan media rambat dan membawa energi listrik dan magnet. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang dari semua jenis gelombang ini yang diklasifikasikan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Mulai dari gelombang radio, panjang gelombang terpanjang, frekuensi terendah, hingga sinar gamma, panjang gelombang terpendek, frekuensi tertinggi. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis gelombang elektromagnetik atau dari frekuensi terendah ke tertinggi. Yang pertama adalah gelombang radio. Digunakan dalam komunikasi seperti radio, televisi, dan jaringan seluler. Selanjutnya gelombang microwave digunakan dalam open microwave radar dan komunikasi satelit. Sinar inframerah memiliki sifat panas, digunakan pada pengendali jarak jauh dan terapi cahaya tampak. Bagian dari spektrum yang dapat dilihat oleh mata manusia terdiri dari 7 warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Sinar ultraviolet atau UV dapat membunuh kuman, membantu pembentukan vitamin D, dan dapat menyebabkan kulit terbakar. Sinar X digunakan dalam bidang medis untuk memeriksa organ dalam industri untuk mendeteksi cacat pada logam. Yang terakhir ada sinar gamma, memiliki energi paling tinggi dan daya tembus terbesar, digunakan untuk terapi kanker dan mensterilisasikan peralatan medis. Selanjutnya, itulah jenis-jenis gelombang elektromagnetik dari frekuensi terendah dan dari tertinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Adapun radiasi dimanfaatkan dalam dunia medis, yaitu untuk diagnosis penyakit.
seperti sinar X, CT scan, dan kedokteran nuklir, dan pengobatan seperti radioterapi untuk membunuh sel kanker. Penggunaan radiasi sangat beragam, mulai dari pencitraan untuk melihat struktur tubuh tanpa pembedahan hingga terapi intensif yang ditargetkan pada sel-sel penyakit dan bahkan untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan. Adapun yang kalian tahu memperpanjang umur simpan bahan pangan ya. Selanjutnya yaitu ada untuk pengobatan ya. Untuk pengobatan, radioterapi menggunakan sinar berenergi tinggi atau partikel untuk membunuh sel kanker dengan cara menghancurkan materi genetiknya. Mesin khusus mengarahkan sinar radiasi secara tepat ke area kanker. Selanjutnya terapi cahaya. Sinar ultraviolet UV dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit tertentu seperti psoriasis dan vitiligo. Sinar merah dapat digunakan untuk mengurangi nyeri otot dan sendi serta mempercepat penyembuhan tulang. Yang terakhir ada terapi untuk bayi baru lahir. Terapi cahaya dengan spektrum biru hijau dapat digunakan untuk mengatasi penyakit kuning pada bayi baru lahir dengan memecah bilirubin. Yaitu di kebidanan masuk ya. Terakhir ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas, yaitu konsep besaran, satuan, dan pengukuran sangat penting dalam fisika. Gelombang spektrum elektromagnetik memiliki berbagai aplikasi termasuk dalam dunia medis. Pemanfaatan radiasi dalam dunia medis telah meningkatkan diagnosis dan pengobatan penyakit seperti kanker dan penyakit tulang. Dengan demikian, pemahaman tentang fisika dan peningkatan kualitas hidup manusia memiliki aplikasi teknologi yang tepat. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Ibu, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.